Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan masuk nih. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Rabbul Ghafur. Alhamdulillah, kembali kesempatan hari Rabu sore ini kita dapat kembali bersama dalam rangka melaksanakan rutinitas setiap hari Rabu ba'da asar. Kita kumpul ngaji, mudah-mudahan langkah ibu-ibu, pengorbanan ibu-ibu, baik moral, material atau apapun itu, semoga Allah Subhanahu wa taala catatkan sebagai catatan amal kebajikan. Dan juga semoga seperti hari ini kita berkumpul insyaallah di tempat yang mulia, berkumpul juga dengan sahabat-sahabat kita yang soleh. Mudah-mudahan kelak di akhirat pun Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di tempat yang terbaik beserta orang-orang yang terbaik serta ada dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Baik ibu-ibu jamaah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita ngaji, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yuk kita mulai dengan istighfar, syahadat, kemudian salawat. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi jami'al ma'asi wadh-dhunub. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang pertama seperti biasa, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala bil khusus untuk orang tua kita masing-masing, baik yang masih hidup ataupun juga yang sudah meninggal dunia. Yang masih hidup, semoga orang tua kita Allah Subhanahu wa taala panjangkan usianya, disehatkan jiwa raganya, diberikan kemudahan kelancaran di dalam setiap urusannya, baik urusan dunia terlebih lagi urusan akhirat. Dan apabila orang tua kita sudah meninggal dunia, barangkali suami kita, guru-guru kita, sahabat kerabat yang telah terlebih dahulu meninggalkan kita, semoga Allah Subhanahu wa taala ampuni dari segala dosa-dosanya, diterima dilipat gandakan dari segala amal kebajikannya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menempatkannya di tempat yang semulia-mulianya. Silahkan disebutkan nama-nama almarhum almarhumah yang ingin diberikan ihdaus shawab atau hadiah pahala pada kesempatan sore hari ini. Thumma ila arwahi Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana. Amin.
Kemudian yang kedua, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala bil khusus untuk kita yang dapat hadir pada kesempatan sore hari ini, juga sahabat-sahabat kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kepada kita keimanan, keislaman yang sempurna. Semoga kita selalu disehatkan jiwa dan raga, diberikan kemudahan, kelancaran di dalam setiap urusan kita, baik urusan dunia terlebih lagi urusan akhirat. Semoga yang lagi sakit siapa ya? Mama Cindy sudah sehat, Mama Cindy sehat. Oh ya, suaminya ya. Miza silakan masuk. Ya, suami dari Mama Cindy juga sedang kurang sehat. Bude ya dari RT 15 juga mudah-mudahan selalu sehat, diberikan panjang usia, diberikan kemudahan, kelancaran dalam setiap urusan. Pokoknya semuanya ya, nenek, ya Bu Haji Atot, ya pokoknya semuanya yang hadir, emak juga ya, biar panjang usia emak, sing sehat. Ya, semuanya semoga selalu Allah berikan kebarokahan, rumah tangga kita dijadikan sakinah mawaddah warahmah, rumah tangga kita dijadikan tempat bercocok tanam amal yang terbaik. Juga mari kita doakan sahabat-sahabat kita yang sedang melaksanakan ibadah haji, mudah-mudahan diberikan kesemangatan bisa pulang ke tanah air dengan tidak kurang sesuatu apapun, dengan membawa predikat haji yang mabrur dan juga mabrurah. Insya Allah dengan banyaknya sahabat kita tahun ini yang melaksanakan ibadah haji, insya Allah membawa keberkahannya buat tempat tinggal kita ini, Bukit Sawangan Indah, menjadi semakin sejuk, menjadi semakin nyaman untuk ditinggal. Silakan masuk, Bu Haji. Juga untuk kita ya yang belum atau tahun depan yang akan mendapatkan giliran, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan, kekuatan kepada kita semua. Ibu-ibu ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna ziyarata baitikal mu'azzam wa rasulikal mukarram fi hadzal 'am wa fi kulli 'am bi ahsanil hal. Allahumma rzuqna salata fi masjidil haram wa fi masjidin nabawi wa fi masjidil aqsa. Nas'aluka al-ijabah al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana. Baik ibu-ibu jamaah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berarti hari ini kita sudah masuk Dzulhijjah tanggal berapa? Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rebo, 5. Tanggal 5. Ibu-ibu udah ketahuan, yang nggak tahu tanggal mah nggak puasa berarti ya. Ya pokoknya terbaik mah ya, terbaik itu dari tanggal 1 sampai 9 itu yang terbaik. Tetapi minimalnya nanti hari Ahad ya Bu, hari Ahad tanggal 16 Juni itu apapun yang terjadi kita harus puasa Bu. Hari Ahad Miza ya, yang terbaik atau tarwiyahnya ya, berarti Sabtu Minggu 15, 16 Juni ya, itu wajiblah, anggap wajib untuk kita melaksanakan puasa. Nggak apa-apa, silahkan. Hadiahnya itu besar ya Bu, menghapuskan dosa setahun sebelumnya, setahun sesudahnya.
Maka sekali lagi saya anjurkan niatnya jangan dicampur-campur ya Bu. Udah aja pokoknya niat saya puasa Arafah aja udah. Karena Allah Ta'ala. Jangan dicampurkan misalkan dengan qadha atau apa. Itu pada tanggal 9. Apapun yang terjadi ya Mak. Hari Ahad Mak 16 Juni. Itu apa namanya, wajib deh anggap buat kita apa namanya berpuasa. Nah baik ibu-ibu yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kurban kita kadang-kadang suka salah ya dalam menyebutnya juga. Kadang kita nyebutnya korban. Beda ya Bu, ini bahasanya beda. Kurban bukan korban Bu. Qaf, ra, ba, mim, nun, salah ya. Nih, apa-apa karena ada papan tulis nih. Ya udah nggak apa-apa. Nih Bu, yang benar itu adalah korban. Kekecilannya kan ya. Ada. Tadi mana? Oh ini. Susi nggak dibilangin tadi? Bilangin ada tamu. Susi blok C. Nih ibu-ibu yang bener itu pakai kop ya, kop, ro, ba, sama nun, kurban. Ya asal kalimatnya tuh dari koroba, yakrobu, kurbanan. Artinya itu adalah dekat Bu. Dekat. Jadi kurban itu adalah sebuah cara ya, sebuah cara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi kurban itu adalah sebuah cara kita mendekatkan diri kepada Allah dengan cara kita memotong hewan kurban. Nah kalau korban mah ya bahasa kita ya korban, cuma kan konotasinya jadi kurang baik. Kalau korban itu kan ada korban perasaan, korban pemerkosaan, korban penipuan, korban pelecehan. Jadi ini konotasinya kurang baik. Kalau kurban tadi kan yang benar maknanya adalah cara kita mendekatkan diri kepada Allah dengan memotong hewan kurban. Jadi Allah mah nggak butuh darahnya, nggak butuh dagingnya. Yang Allah butuhkan adalah ketakwaan kita gitu, ketaatan kita terhadap perintah Allah gitu. Jadi itu sebelum darahnya netes Bu Haji ke tanah, itu keikhlasan dan amal Bu Haji sudah sampai kepada Allah sebelum darahnya menetes ke tanah ketika dipotong. Allah mah nggak butuh dagingnya, nggak butuh darahnya, hanya butuh ketakwaan dan ketaatan kita terhadap perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Nah kalau korban, ya korban agak sedikit mirip ya, kita berkorban. Korban memberikan sesuatu untuk sebuah perjuangan ya, berkorban. Agak sedikit mirip, hanya saja konotasinya agak kurang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan masuk. Ada orang lihat. Wah jauh oi. Jauh udah jam berapa? Ini sehat. Ya. Setahun ya lebaran. Iya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, jadi gitu ya. Bahasanya tuh kurban. Asal kalimatnya dari qaraba yaqrabu kurbanan. Cara kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sekali lagi, ibu nanti nyebutnya jangan korban ya. Ibu korban apa? Korban perasaan. Jangan korban tapi kurban. Biasa kan memang kita kan suka bercanda, gua mah nggak bisa korban sapi, korban perasaan aja. Ya seperti bercanda ya, tetapi kalau bisa Bu hindari kata-kata itu karena apa ya, konotasinya tuh kurang baik kalau korban. Emang nggak, selain perasaan nggak punya lagi gitu apa untuk
untuk dikorbanin gitu. Jadi sekali lagi Ibu, lebaran haji ini bukan milik yang naik haji saja, bukan milik yang punya duit untuk membeli hewan kurban saja. Kita pun juga yang belum mampu berhaji, belum mampu memberikan seekor hewan kurban, kita pun juga harus bersedekah, Bu, semampu kita. Ya apapun itu, misalnya nanti nih tanggal 10, 11, 12, 13 itu adalah waktu terbaik untuk kita bersedekah. Intinya kita itu harus bahagia. Ketika lebaran tuh harus bahagia. Kenapa harus bahagia, Bu? Allah aja mengharamkan kita puasa pada tanggal 10. Ingat nih, Bu nih. 10, 11, 12, 13. Senin, Selasa, Rebo, Kamis depan tuh kita diharamkan untuk berpuasa. Kenapa diharamkan untuk berpuasa? Kita disuruh berbahagia oleh Allah, yaitu dicerminkan dengan makan dan minum. Tandanya bahagia. Maka bukan hanya saja diri kita, Bu, yang berbahagia. Berbagilah kebahagiaan itu kepada saudara-saudara kita. Minimalnya tanggal 10, 11, 12, 13, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Jadi kita itu nanti pada 4 hari itu jangan mampu setiap tahun beli tusuk satenya aja. Ini mah setiap tahun mampu beli arang aja sama tusuk sate. Coba tuh kita berkorban. Tuh, dengan bahasa kita dulu. Coba kita berkorban dengan apapun yang mampu kita lakukan. Ya misalnya ngelihat saudara kita yang nggak ada makanan, sok atuh bagi. Walaupun itu memang bukan kurban hewan gitu. Tetapi insya Allah, Allah golongkan kita sebagai orang yang kurban. Walaupun dalam bentuk lain. Karena bulan haji mah bukan milik orang yang punya duit naik haji dan membeli hewan kurban saja. Adalah milik semua orang. Allah saja mengharamkan puasa. Coba bayangkan, puasa diharamin selama 4 hari itu untuk apa? Agar kita berbahagia. Jangan hanya diri kita, kita kudu mampu berbagi kebahagiaan. Dibagiin atuh dengan orang lain. Kalau di WhatsApp bagiin itu jangan cuma gambar doang makanan, kirim makanannya. Ayo aja di-share gambar nasi ya sama sambal, bikin ngidam ngiler aja jadinya. Kirim atuh aslinya lah, aing mah ini mah dikirim teh gambarnya we doang. Hah? Nya nggak apa-apa, minimalnya nanti pada 4 hari ini sok atuh berbagi gitu. Jadi kebahagiaan kita oleh Allah diberikan nih 4 hari nggak boleh puasa. Maksa juga misalkan emak, ya Allah saya mah pengen puasa, haram mah, nggak boleh. Sebagaimana sebesar semangat emak untuk ibadah puasa di 4 hari itu nggak boleh mah, haram. Allah nyuruh kita berbahagia. Allah nyuruh kita, ya itu Ayu ya, waktu tahun kapan tuh Ayu saking rajinnya puasa, saya tanya, Ayu puasa nggak? Aku puasa katanya. Disuruh berbahagia. Maka nanti tanggal 10, tanggal 11, 12, 13 hari Senin, Selasa, Rebo, Kamis itu kita disuruh bahagia. Jangan hanya mampu beli tusuk satenya aja. Kita lihat saudara-saudara kita adakah yang kekurangan makanan, kita kasih. Gitu ya, ibu-ibu jangan mentang-mentang kita kan belum mampu beli seekor kambing misalkan, belum masuk syarat untuk kurban. Ya kan kalau kurban hewan mah untuk yang mampu, sementara kita ingin kurban dengan hal yang lain, sok atuh nggak mampu kambing dengan ayam atuh sok. Nggak mampu atuh kurban dengan ayam, sok atuh telurnya sugan. Telurnya juga nggak mampu, buluna atuh. Ya masuk umi silakan umi. Ya, gitu ya. Jadi intinya mah masing-masing kita itu harus berkurban dengan apapun yang kita mampu. Ya, ayo silakan. Sok dicari. Nggak apa-apa. Jadi kan kayak gini Bu logikanya. Misalnya nih kalau orang kaya dia banyak harta,
ngeluarin uang 3,5 juta. Lalu kalau orang miskin misalkan nggak punya apa-apa, harus ngeluarin uang segitu juga, kan nilainya beda barangkali. Kalau orang yang kaya mah 3,5 juta, kalau yang miskin mungkin 350.000, berbanding barangkali mungkin ya, ketika dia mau bersedekah dengan ikhlas. Ya maka oleh karena itu ini kesunahan kurban itu bukan hanya untuk orang yang mampu, tetapi kita pun juga yang belum mampu membelikan seekor hewan kurban, sok kurban atau dengan yang lainnya, dengan ayam, dengan telur, atau dengan apapun, bagikan kepada orang yang membutuhkan gitu Bu, pada tanggal 10, 11, 12, 13 gitu Bu. Lalu kenapa Ibu demikian? Ini teh untuk mencoba mengikis kikir Bu, agar kikir tersingkir, insya Allah bahagia akan terukir. Itu judul khutbah siaan nanti di masjid ya Ibu. Jadi untuk informasi nggak apa-apa, di Mushola Al Furqan juga akan mengadakan sholat Idul Adha. Insya Allah yang khutbah itu kemarin direncanakan gurunya dari Ridho ya, anaknya Uni. Kalau saya insya Allah ngisi khutbah di Al-Iman lapangan RW 05. Di Al-Barokah barangkali pun juga ada, di An-Nur barangkali pun juga ada. Tinggal kenyamanan ibu-ibu mau di mana melaksanakan sholat Idul Adha, cari yang nyaman. Nah itu judul khutbah saya itu singkir kikir agar bahagia terukir. Nah, ibu-ibu yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ada dua penyakit, ada dua sifat. Yang dua sifat ini bawaan lahir kita Bu. Jadi ketika Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan kita itu, kita diberikan dua sifat. Apa dua sifat itu? Di dalam Al-Quran surah Al-Ma'arij ayat 19 sampai 21, Innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia itu diciptakan selalu berkeluh kesah dan kikir. Ini sifat manusia. Jadi sifat asli manusia itu ada dua, apa aja Bu? Tadi satu, ya satu apa? Dua, kikir. Itu sifat asli itu Bu. Tugas kita selama hidup di dunia ini mampu menyembuhkan penyakit itu, mampu memperbaiki kedua sifat buruk itu, sehingga nanti kita dihadapkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala sudah bersih jiwa kita atas dua sifat itu. Ayo yang pertama sifat buruk kita apa yuk? Lah ayo mah nggak nyimak ya yuk ya. Sifat buruk manusia bawaan lahir yang pertama apa? Ayo. Ngeluh. Yang kedua kikir. Cik coba saya mau tanya nih ibu-ibu, ada yang udah usianya 50, 60 masih ngeluh nggak Bu? Hah? Kalau usia sekarang 60 tahun Bu masih ngeluh, dikhawatirkan nanti meninggal terus ngeluh. Ibu-ibu di Singapura mah udah usia 6 tahun ngeluh aja, dikasih panas ya Allah, panas banget. Dikasih hujan, hujan mulu. Ya. Suami dulu jarang ke musola, ya, ke musola apa? Ngeluh. Sekarang udah rajin ke musola, lama bener di musola. Gitu. Anak makannya sedikit, yang banyak makan tena. Anak makan banyak bener ngabisin orang. Nggak ada benernya kita mah, ngeluh mulu. Maka sekarang raba Bu, diri kita raba. Apakah sekarang usia kita udah 60 tahun masih ngeluh nggak? Kalau masih ngeluh, itu dikhawatirkan sampai kita meninggal tuh masih ngeluh aja. Nah ini di sifat manusia Bu. Obatnya ada Bu, obatnya ada 8. Insya Allah nanti kalau ada di lain kali kita bahas apa sih obat ngeluh. Maka sekali lagi pelajarannya nih pada bulan haji ini minimalnya
Perbaiki Bu, jangan ngeluh mulu dah. Apapun yang terjadi pada diri kita itu adalah yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Pasti ada hikmahnya. Pasti ada kebaikan di baliknya. Jadi udah jangan ngeluh mah, apapun yang terjadi mah, ngelihat cucian piring banyak, udah. Jalanin aja udah. Anak begini begitu udah jalanin aja udah. Nggak usah ngeluh. Lalu yang kedua, sifat asli bawaan manusia itu apa? Kikir. Ya. Beda ya Bu. Beda antara kikir dengan pelit. Kira-kira bedanya apa Bu? Beda nggak kira-kira Bu? Oh ya. Nggak apa-apa deh sih ya, praktek lagi nih. Ya. Oh nggak usah dipraktekin di papan tulis. Jadi ibu nih ada satu jaminan dari Allah. Allah jelaskan di dalam surah Penggalan ya, Penggalan surah Al-Hasyr ayat ke-9 sama Penggalan surah At-Taghabun ayat ke-16. Apa kata Allah? Ibu-ibu mungkin sering dengar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yuqa syuhha nafsihi faulaika humul muflihun. Ketahuan jarang baca surah Al-Hasyr. Baca atau ba'da subuh. Wa may yuqa syuhha nafsihi faulaika humul muflihun. Siapa orang Bu yang mampu membersihkan jiwanya dari sifat kekikiran, faulaika humul muflihun, maka dijamin oleh Allah mereka adalah orang-orang yang beruntung selama hidup di dunia, terlebih kelak di akhirat. Ibu-ibu pengen untung selalu Bu? Pengen Bu? Jadi harus gimana tuh? Bersihin diri dari sifat kikir. Tuh ini mah kita pengennya kaya tapi kitanya kikir. Nggak latihan-latihan kita. Kan saya selalu bilang, main bola aja pengen bisa harus latihan. Main calung aja harus latihan ya Bunda. Nah berarti pengen kaya juga harus latihan. Apa latihan kaya? Sedekah latihan kaya. Ini mah kita pengen kaya, sedekah kagak, ya udah kagak kaya. Maka oleh karena itu tadi ingat ya Ibu bahwa siapa orang yang mampu membersihkan jiwanya dari sifat kikir, wa may yuqa syuhha nafsihi faulaika humul muflihun. Kalau udah mampu jiwanya bersih dari sifat kikir, Allah jadikan hidup kita itu selalu mendapatkan keuntungan di dunia, terlebih lagi kelak di akhirat. Nah lalu apa perbedaan pelit dengan kikir? Ini harus digarisbawahi oleh ibu-ibu. Pelit. Kalau pelit itu Bu, dia nggak mau memberikan hartanya untuk kegiatan-kegiatan sosial. Misalnya nih, mau pengajian. Nenek misalkan dipinta, Nek mau penutupan pengajian 100.000, berasanya gede Bang. Ya. Anak ngaji Iqra sebulan sekali 20.000, itu gede banget rasanya. Kalau ke pengajian bawa uang 100.000 rasanya gede banget. Kalau pergi ke Tanah Abang bawa uang 100.000, iya tuh. Itu ada ibu-ibu di Singapura mah belaan lagi ngaji Bu, ya dia salah nyabut bawa uang 100.000. Pas udah duduk ngaji mau mulai, tak dulu katanya saya ketinggalan. Dia pulang dulu ke rumah, kirain bener ketinggalan apa, ternyata mau nukerin duit Bu. 100.000-nya diganti sama 20.000. Ya di Singapura ini mah Bu, bukan di. Kalau di sini mah nggak bawa duit. Nggak ada. Oh nggak bawa duit ya. Di sini mah nggak bawa duit. Iya, itu sekali lagi pelit. Pelit itu adalah dia enggan mengeluarkan hartanya untuk kegiatan-kegiatan yang bentuknya keagamaan gitu Bu. Bayar Iqra misalkan, ada guru Iqra teh bukan tongeret merenya, kudu dahar, harus minum.
bukan capung atau ibu tongeret tahu bu. Ya guru ngaji teh bukan capung atau udah harus minum, meren harus makan. Suatu usaha pengen makan mah kan ngajarin bocah teh waktunya panjang. Atuh kudu ngerti kita tibang 20.000 mah ya Allah. Sebulan lah gitu. Pinter misa. Tapi anehnya bu, kalau untuk kegiatan-kegiatan yang bukan agama, maaf ada konser dangdut. Oh dari gua nih 100.000. 17 Agustus nyawer itu nyawer. Nyawer itu tibang juga ya Allah ngelihat bujur gede. Padahal sekarang lagi banyak itu yang bujurnya gede tuh. Sapi sekarang pada bahenol itu pantat ya Allah. Lihat aja pantat kambing salah pantat sapi sawer dia. Iya makanya. Iya. Makanya buat para driver terus meluncur fokus di jalur jangan lihat yang gede bujur ya. Buat para driver itu namanya pelit bu. Kalau untuk kegiatan keagamaan atau sosial itu ngeluarin duit 20.000 aja sulit banget. Ingat aja sebelum tidur sampai tidur susah. Tapi kalau untuk kegiatan-kegiatan yang di luar agama, yang di luar sosial, misalnya untuk nyawer, jalan-jalan ke puncak, biarin dari gua, bla 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 bla. Iya makanya, misalkan ke McD gitu ya, itu sia lihat di mana-mana ya. Kemarin sia ke ngisi kan sia di sana di Tamrin di kantor Sinarmas. Waalaikumsalam warahmatullah. Nggak apa-apa kalau nih. Lemes banget belah sini. Nggak apa-apa. Boleh jadi musibah yang Ai alami itu adalah sedang menyelamatkan Ai. Iya. Banyak kempes doa tadi. Itu ibu ya, kemarin siang ngisi di kantor Sinarmas Menara 3 Sinarmas Land Jakarta Pusat ya, Tamrin. Siang kemarin diajak makan di Hotel Pullman bu. Ada yang udah pernah nginep di sana bu? Belum. Aduh, kerennya siang. Itu lihat bu di McD ya, di KFC, ternyata pengisinya tuh ibu-ibu yang berjilbab semua bu. Iya, di restoran-restoran mahal kok pada berjilbab gitu. Bener. Itu lihat di Hotel Pullman, aduh sia nggak bisa kata teteh bisa nggak ya makannya sendok. Lagian makannya juga nenek sendok di kiri ya, pisau di kanan. Aduh, jadi makan tuh sama tangan kiri. Gitu tuh. Kalau untuk urusan yang begitu itu ngeluarin uang 500.000, sejuta nggak berasa apa-apa bu. Lagi liran di pengajian, ibu-ibu mau infak nggak? Ya Allah, sampai dia berbalik dulu ke belakang. Ya kan si A juga nggak ngomongin orang bu, si A ngomongin sapi. Iya. Nah kalau oleh nasihat mah semuanya tersindir bu, maka si A mah tukang nyindir sama setiap orang juga. Kalau tersindir berarti hidayahnya nyampe ke hati. Kalau seseorang Ibu Sungkowo ngerasa tersindir berarti apapun yang diceritakan Ustadz itu nyampe ke hatinya pada dasarnya. Berarti omongan si A nyampe ke hati ibu. Ibu tersindir, ya mudah-mudahan jadi nyadar. Iya. Gitu. Jadi sekali lagi pelit itu seperti itu ya bu. Kalau untuk sosial, kebaikan dia enggan mengeluarkan, tapi untuk kegiatan yang bukan sosial dan keagamaan berasa gampang aja ngeluarin. Itu namanya pelit. Kedua kikir, ini beda bu. Jadi pelit dalam bahasa Arab disebutnya al-bukhlu. Bakhil, ibu kenal sering dengar bakhil? Nah, jadi bahasa Arabnya pelit itu adalah bakhil. Nah kalau kikir dalam bahasa Arab itu kikir disebut asyuhu tadi, wa mayyuqasyuhha. Nih atuh sia praktekin. Kalau pelit mah tulisannya al-bukhlu, atau kita sering dengar bakhil.
Nah, ini adalah pelit. Tapi kalau kikir dalam bahasa Arab itu adalah asyuhu. Pakai sya besar, Bu. Asyuhu. Ini namanya kikir. Nah, kalau kikir ini lebih parah lagi, Bu. Kikir mah lebih parah. Kalau penyakit pelit dibiarkan berkembang biak, Bu, selalu ditanemin aja di dalam hati, nggak kita lawan, nggak kita bersihkan, lama-lama menjadi kikir. Lalu apa kikir? Kikir mah buat kegiatan sosial nggak mau ngeluarin, ya buat kegiatan yang di luar sosial juga nggak mau ngeluarin, malah dia kepengen apapun yang orang miliki, pengen. Tuh kikir tuh. Iya, zakat nggak mau, apalagi sodako. Dan pengennya tuh semua yang orang milikin, pengen kita milikin gitu, Bu. Ada rakusnya. Nah gitu, Bu. Jadi ketimbang kikir mendingan pelit ya. Jangan. Oh, jangan pelit juga. Iya. Nah gitu, Bu. Mudah-mudahan kita terhindar nih dari kikir ini, Bu. Ya Allah, insya Allah ibu-ibu mah bisa terlihat ketika kita ngaji ya. Kalau kita ada rezeki makan apapun kita berikan. Ini tuh lagi berbagi bahagia, Miza bawa air seteko, semuanya kebahagiaan. Ya, yang ada gitu kan. Biasanya, kalau nggak biasa, biasain. Iya. Biasanya. Nggak biasa katanya begitu, ya biasain gitu. Jadi bahagia teh jangan sendiri, berbagi bahagia dengan yang lain itu, Bu. Nah ini kurban itu salah satu hikmahnya adalah belajar mengikis itu, Bu. Mengikis kekikiran dari diri kita supaya minimalnya jangan, kalau secara urut-urutan ya, kalau hati kita kikir nih, kikir itu adalah penyakit bawaan manusia, Bu. Nih coba ibu kan punya orok nih, Ai punya orok nih, si Dika ya. Iya Adika kasih oleh Ai sesuatu, pulpen atau apa gitu ya, biar dia pegang. Lalu kita ambil, itu dia akan benar-benar ngegenggam. Itu adalah sifat asli manusia. Ketika kita ambil apapun punya dia kan nangis. Sifat asli manusia. Maka berarti dari kikir ya, kikis dikit jadi pelit ya. Ntar udah dari pelit kikis lagi, nggak bisa dari kikir langsung jadi baik, nggak. Bertahan, Bu, bertahan. Maka oleh karena itu nih, dengan adanya pengajian kayak gini nih, ini adalah pembelajaran untuk kita. Kan misalnya nih kalau lagi pengajian bisa bawa ini bawa itu. Terus misalkan hati kita kikir, iya lama-lama malu ya kita ya. Bawa juga antar mah tuh. Mulain hatinya, ini bukan nyindir nih, Bu. Mau nyindir, emang siapa kerjaannya nyindir ya. Ya Allah. Gitu, Bu. Enggak. Kita kan berbagi kebahagiaan. Itu. Jadi sekali lagi, kalau kenapa? Oh ya. Oh ya, sip. Sekali lagi, tadi kata Allah, Bu, di dalam Al-Quran surah Al-Hasyr dan At-Taghabun, wa mayyuqa syuhha nafsihi faulaika humul muflihun. Siapa orang yang mampu membersihkan jiwanya dari penyakit kikir, maka udah jamin Allah, dia akan menjadi orang yang beruntung. Gitu, Bu. Nih kurban, sering saya bilang dulu ya, kurban itu ibaratnya apa itu yang buat ngejolok buah itu tuh? Galah ya. Ya gitu. Misalnya Mak Om itu pengen buah apa ya? Mangga ya misalnya, yang tinggi. Mak Om naik nggak bisa, dilemparin pakai batu kena genteng orang. Iya, nyari tangga nggak ada, nyuruh orang juga nggak ada, gimana caranya ya? Nemu galah Mak Om ya, nemu bambu. Nah tuh kurban itu adalah galah, kurban itu adalah bambu tadi Mak, untuk menjolok mangga.
Mangga itu apa? Keridhaan Allah, rahmat Allah. Gitu tuh. Jadi karena kita manusia pendek, nggak bisa apa-apa, maka ini kurban, memberikan sedekah kepada orang akan menjadi galah agar rahmat dan keridhaan Allah itu turun, Bu, kepada kita. Dan digubur-guburuk juga nggak bisa tuh. Gitu, Bu. Nah, baik ibu-ibu jemaah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau udah ngaji menjadi panjang kali lebar ya, udah jam 5. Tapi nggak apa-apa ibu-ibu, nggak apa-apa selonjoran aja, Bu. Tadi saya dengar berebut apa ya tadi ya? Nggak apa-apa sambil kita belajar aja biar kita benar. Tadi kan antara ya Rasulullah sama ya Rasulullah ya. Yang mana tuh yang benar, ya Rasulullah atau ya Rasulullah? Ya Nurul Aini atau ya Cik, kira-kira kata ibu-ibu ya Nurul Aini atau ya Nurul Aini? Hah? Baru tahu hari ini ya? Ya. Jadi yang benar mah, Bu, nih ya ini belajar ilmu nahu. Ya, ini adalah munada mudhaf kalau dalam bahasa nahunya. Ketika di depannya itu ada kalimat ya Rasulullah, tuh, bukan ya Rasulullah. Kecuali kalau ya ini di depannya ada isim atau nama, misalkan ya Muhammadu. Kalau di depannya nama maka dhamma. Kalau model kayak gini kalimatnya ya Rasul, ya Nu, gitu ya. Maka ini harus kita harus kita benahi ketika dalam bacaan sehari-hari. Ya insya Allah kasih contoh aja, nanti saya betulkan. Ya Rasulullah, ya Nu Rol ini. Jadi kalau di depannya ada ya, kesananya itu harus fathah. Nah juga saya hari ini hanya ingin membetulkan tentang takbir, Bu. Ini kita kan disunahkan untuk takbiran ya. Lalu apa sih pahalanya takbiran? Ibu-ibu kan dengernya bapak-bapak aja ya yang takbiran. Dalam sebuah keterangan disebutkan, Bu, andai kata ada 2 orang di jalanan nih. Yang satu orang dia terus bertakbir, yang satu orang dia membawa kain yang di dalamnya itu ada uang dinar. Lalu setiap orang yang berjalan itu dia berikan 1 dinar. Sementara orang di sebelahnya itu terus membaca takbir. Maka ibu, itu lebih besar pahalanya orang yang terus membaca takbir. Ibu tahu 1 dinar berapa, Bu? 1 dinar adalah 4,2 gram emas. 1 dinar tuh berarti berapa? 1 gram berapa? 1 juta aja gitu ya. Ini 4,2 berarti berapa? 4.200.000. Andaikan ada 10 orang aja yang liwat, berarti dia udah sodakoh 42 juta. Sementara di sebelahnya terus saja baca takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu pahalanya lebih besar yang baca takbir. Bukan berarti merendahkan sodakoh, tidak, Bu. Karena ibadah itu harus pada momennya. Sekarang nih harus pada musimnya. Kalau musim haji, itu yang Allah anjurkan, Nabi anjurkan adalah banyak membaca takbir. Hanya saja kita membaca takbirnya suka pada salah, kurang tepat. Nih, saya contohkan, Bu ya, yang benar nih, yang benar dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Itu yang benar. Terus yang kedua, yang benar nih. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Kalau mau dipotong, yang kurang tepat yang mana? Walillah ilham, ya. Walillah ilham. Suka dengarnya ibu? Iya, ini masih ngomongin anak-anak, bukan bapak-bapak. Masa bapak-bapak salah? Ya. Nih, ibu, yang benar dulu kalimatnya ya, agar bacaan takbir kita itu jadi ibadah yang benar.
Coba Pat, maaf dulu Pat. Ini kan kalimatnya Allahu Akbar, gitu ya. Akbaru, Allahu Akbar, Akbaru berarti wakaf di sini. Allahu Akbar. 3 kali ya, Allahu Akbar. Nah berarti ibu-ibu kalau mau stop berarti Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tuh kalau mau stop Bu. Tapi kalau mau lanjut, ini mau nggak mau nih harus ke sini Bu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gitu ya, ibu-ibu bisa dipahami nggak ibu? Jadi ada dua cara ya. Boleh kita potong wakaf Allahu Akbar, nafas Allahu Akbar, nafas Allahu Akbar. Tuh boleh gitu. Boleh juga kita wasol Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lalu kesininya la itu mad apa Bu? Mad jaiz munfasil. La ilaha illallah. Benar nih Bu. La ilaha illallah wallahu akbar. Lihat tulisannya. Wallahu akbar. Jadi bukan kayak gini. La ilaha illallah huwallahu akbar. Itu yang salah. Sering dengarnya Bu. Perhatiin ya. Gini nih, yang salah nih. La ilaha illallah. Dimatikan dulu. Huwallahu akbar. Itu yang salah. Kalau mau dimatikan, la ilaha illallah wallah. Kalau mau mati, la ilaha illallah wallahu akbar. Tapi kalau mau langsung, la ilaha illallah wallahu, gitu Ibu ya. Terus Allahu akbar, akbaru ini Bu ya. Allahu akbar. Ini kan di sini. Kalau mau berhenti Allahu akbar, kasih jeda dulu walillah. Ini Bu yang sering salah di sini nih. Walillahil hamdu tadinya Bu. Walillahil hamdu. Jadi bukan yang gini juga salah. Walillahil ham tanpa dal di ujung. Sekali lagi, walillahil ham, itu salah. Kenapa? Walillahi dan untuk Allah. Kalau nggak pakai dal nih, alhamu, hamu itu bingung susah. Maka kalau kita salah menyebut, artinya pun juga akan salah. Walillahil hamd, yang benar, hilhamdu. Untuk Allah, alhamdu segala puji. Tapi kalau nggak pakai dal, walillahil ham, untuk Allah bingung dan susah, maka maknanya jadi rusak Bu. Jadi salah, dikhawatirkan kita malah jadi berdosa ketika baca. Yang benar bagaimana tuh? Nih, satu, walillahil hamd, walillahil hamd. Ada dal di ujungnya ya. Atau nggak yang kedua, walillahil hamd, hilhamd. Atau enggak walillahil hamd, atau walillahil hamd, hilhamd gitu. Yang penting ini di akhir ada ya, asal kalimatnya walillahil hamdu. Jadi gitu Ibu, coba diperhatikan apa namanya tulisannya. Waktunya sebentar lagi juga kita juga mepet ya, nanti mau takbiran. Ini yang benar, coba diperhatikan tulisannya. Kalau kita mau wasal, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Walillahil hamd atau hilhamd. Gitu. Jadi yang salah itu tiga nih yang salah nih. Walillahil ham tanpa dal. Yang kedua, walillah ilham. Yang ketiga yang salah, walillah tilham. Itu dari mana taknya coba? Ya. Maka Ibu mohon maaf karena mungkin kita dulu belajar itu bukan pada tulisannya ya.
Kita itu apal takbiran karena sering denger aja orang takbiran. Jadinya kita ikut-ikutan, nggak belajar pada tulisannya. Coba saya contohkan sekali lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi jangan gini juga bacanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu mah nggak wasal berarti ya. Kalau mau Allahu Akbar, jeda. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi bukan Allahu Akbar, bukan gini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bukan gitu. Kalau mau Allahu Akbar, jeda. Allahu Akbar, jeda. Allahu Akbar, jeda. Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Kalau mau wasal berhenti boleh. La ilaha illallah wal, bukan huwallahu. Wallahu jadinya. Kalau mau kita berhenti, paham Umi ya? La ilaha illallah, mati tuh. Wallahu akbar. Bukan kita berhenti la ilaha illallah huwallahu akbar. Itu salah berarti bacanya. Allahu akbar walillahil hamd. Gitu Bu, jangan walillahil hamd tanpa dal. Walillah ilham, walillah tilham, itu yang salah. Gitu ya, harus kita sadari Bu, kita belajar ini tuh mungkin dalam seumur hidup kita baru kali ini ya. Gitu. Maka oleh karena itu, sok barengan dulu. Allahu akbarun. Ayo diwasal Bu. Ayo balik lagi. Allahu akbar. Gitu Bu, ibu-ibu jarang barengan ya, seru juga. Coba Pak, contohkan satu, nanti satu orang diwasal dulu. Coba Pak, Allahu Akbar. Terus. Ada diwasal coba. Kok jadi habis napasnya? Ayo keluarin aja. La ilaha illallah. Ayo. 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 Ayo Nek, ayo Nek. Iya, ayo Nek. Ya, diwasal Nek, diwasal Nek. Yang berarti aja ya. Ya udah sok atuh. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Ya. La ilaha illallah wallahu akbar. Nah, gitu Nek, cakep bener kalau berhenti kayak gitu. Cakep, udah. Bagus, terus. Terus. Allahu akbar walillahil hamd. Ah, gitu bagus. Nah, itu Nenek cara yang berhenti begitu. Ayo Misa. Misa. Yang wasal aja. Ayo. Boleh. Yang mana aja, ayo. Allah. Ayo. Ayo. Ah, itu berarti salah bacanya. Ya bisa ya. Wasal. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Kalau mau wasal. Tapi kalau kayak Nenek tadi, Allahu akbar, berhenti. Allahu akbar. Gitu. Ayo bisa. Ayo. Yang wasal aja. Allahu akbar, Allah. Ayo. Barullahu akbar, Allahu akbar. La ilaha wallahu. Betul. Alhamd. Gitu. Ayo Bu Haji Ramli lah, udah bisaan Bu Haji mah. Buat kan? Waktunya udah habis nih, kita berempat.
Ah, iya. Ya udah sok lah berempat lah, waktunya udah habis lah. Ampun aing mah. Sok lah. Ayo yang wasol dulu, yang wasol dulu. Ayo. Ayo Bu Haji, ayo. 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 Allah ayo. Bener. Pinter. Pinter. Heeh. Nah, mau hilhamd boleh, mau walillahil hamd boleh. Maom, Ai, Uni sama Bu Sungkowo dah, ayo, ayo Mak. Ya, ya itu 4, ayo, ayo lah. Nggak apa-apa, ayo 4. Udah sore nih, udah sore. Iya, nggak apa-apa, ayo. So. Allah, ayo Mak, yang wasal dulu belajar. Allah. Oh, salah tuh. Yang wasal dulu. Allahu Akbarullah. Ayo. Ayo, Allah, ayo. Benar. Jadi jangan gini ya Bu ya. Jangan la ilaha illallah dimatiin dulu. Wallahu akbar. Itu jadi salah. Jangan gini. La ilaha illallah wallah. La ilaha illallah wallah itu yang salah. Yang benar. La ilaha illallah wallahu akbar. Oh ya udah biarin dah. Orang udah mau pulang. Ayo sekali lagi. Sok. Sok. Allah, ayo. Allahu Akbar, Allah. Pintar. La hu wallahu. Benar. Hilhamd. Gitu. Ayo yang terakhir lah barengan semuanya sok. Ayo. Ya. Ayo. Allah. Ayo. Ayo. Allah. Allahu Akbarullah. Ayo. Allah. Ayo. Benar. Hamd. Gitu ya Bu ya. Sok kita sekarang barengan semuanya belajar yang diwakaf ya Bu ya, yang dipisah-pisah. Allahu Akbar. Ayo. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah wallah. Ya, la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Ayo diwasal barengan sekali lagi. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Jadi sedihnya Bu. Iya, gitu Bu. Jadi harus pakai feel Bu, harus pakai perasaan. Juga Ibu teh kan nanti di hari tasyrik Bu, subuh Ibu sendiri habis sholat, ntar zuhur Ibu sendiri, asar sampai asar pada tanggal 13. Soalnya kenapa sih bahas ini, karena nggak nemu rebo lagi Bu. Rebo depan ya udahan. Maka ini terakhir kita bahas.
Ya kalau Rebo depan dibahas ya udah ketinggalan, udah habis waktunya. Ya ibu-ibu, yang penting ini adalah semoga menjadi saksi ya kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa kita sudah belajar. Bisa tidaknya ya Allah saya sudah belajar. Ayo sama-sama ya, siap. Itu kan khutbah itu termasuk rukun ya Pak. Betul. Jadi itu kan kalau lagi dengar ya. Wajib. Tapi kan kebanyakan orang-orang dulu tuh pada buat pada buka-mukena gitu. Ya salah berkurang ya pahalanya. Terus kemudian yang kedua, kalau ibu-ibu nanti di lapangan ya, kalau di lapangan ibu misalkan mau sholat, jangan sholat tahiyatul masjid, karena di lapangan ya bukan masjid. Kalau mau sholat itu sholat duha atau sholat mutlak. Kecuali kalau sholatnya dilaksanakan di masjid, silahkan ibu sholat tahiyatul masjid. Juga untuk sholat Idul Adha atau Idul Fitri ini, sekalipun ibu-ibu sedang haid, nifas, itu silahkan datang mendekat kepada tempat sholat. Jangan ikut sholat tapi dengarkan khutbahnya. Jadi wah itu mah apalagi ambil manfaatnya. Insya Allah ya sudah setel, khutbah itu hanya 20 menit, insya Allah nggak akan lama. Sudah siap sedikitkan itu ya ibu-ibu. Sekali lagi kita tutup aja dengan bacaan kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afwa minkum, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Soklah kita makan. Buka itunya makanannya Bu. Umi Yuli berapa bulan di sana? Dari tanggal 22 April Pak Ustaz. April, Mei, Juni. Iya. Iya. Iya, pokoknya terima kasih buat ibu-ibu semua. Semoga ibu-ibu diberikan selalu semangat ya Bu untuk belajar. Walaupun memang ibu-ibu mah ada belajar hari ini ditanya besok lupa lagi, tapi nggak apa-apa. Yang penting mantar lebaran haji depan panjang umur belajar lagi, nggak apa-apa. Dan tugas kita mah saling mengingatkan. Ayo puasa, ayo hebat, ayo mah bener. Si A memang dari dulu juga jarang kegoda sama yang puasa sih. Hold on. Juga ibu-ibu mohon doa ya, itu sahabat kita Bu Haji Uun kemarin kena musibah, jadi rumahnya, pohonnya itu depannya ke serempet mobil box yang tinggi itu. Ya jadinya atapnya tumbang, ambruk gitu. Katanya supirnya lagi ngantuk apa iya gitu. Oh begitu. Oh. Udah tidur lagi.
Enggak ntar ya. Udah aja, udah. Teteh tuh nggak punya pelapis, sekarang nggak itu. Oh, piring aja. Oh, iya. Makan sate sama mie. Iya, makan. Untuk ketengahin lagi aja tuh maksudnya. Ya makanya. Sambil tuh ayah, sambil tuh sama ada masih ada tuh. Udah makan minyak. Ini dua didoain berapa orang tuh waktu jatuh. Kayaknya makan nggak tahu. Nenek. Itu namanya apa? Kempol apa? Apa namanya? Kimpul apa? Kalau nggak salah. Kimpul. Wah, ini namanya apa itu? Ya banyak pamolnya itu mah. Barbarona